Chapter 1251. Tentu saja, 7 gadis juga menemukan Li Cheng di punggung elang, tetapi di dalam hati mereka, mereka masih takut dengan kekuatan elang. Bahkan dengan perlindungan kesadaran ilahi Yang Chen, ini tidak mencegah mereka untuk dapat menilai alam budidaya elang ini. Hal sulit dipercaya macam apa itu? Monster yang telah melampaui manusia abadi kelas 5, bagaimana dia bisa muncul di dunia fana dengan begitu berani? Meskipun dengan status Tao Junqi di Sekte Surga terbesar, dia sudah mengetahui sesuatu tentang Tetua Agung, namun bahkan Tetua Agung hanya berada di alam abadi manusia kelas 1 atau 2, hampir tidak melampaui beberapa orang yang baru saja naik. Bagaimana monster besar semacam ini di atas kelas 5 alam abadi manusia bisa terjadi? Dengan visi 7 gadis, mereka hanya bisa menilai bahwa budidaya elang berada di atas alam abadi manusia tingkat 5. Adapun levelnya, mereka tidak bisa menilainya berdasarkan pengetahuan mereka saat ini. Namun meski begitu, level yang sudah ditentukan membuat Seven Girls secara kolektif terjerumus ke dalam kondisi lesu. Mereka tidak dapat mengingat berapa kali mereka menghadapi hal yang tidak dapat dibayangkan seperti ini sejak mereka datang ke sisi Yang Chen. Pada akhirnya, mereka tidak kehilangan banyak muka untuk Yang Chen. Setelah lesu beberapa saat, ketika Li Cheng melompat turun dari elang, 7 gadis sadar. "Pak, ada suara yang jelas." Di mata 7 gadis yang tertegun, Li Cheng mengetuk paruh besar elang yang bengkok, dan berkata dengan nada santai, "Pergi, berkeliling, jangan lari jauh." Monster kuat dari alam abadi manusia kelas 5 sama patuhnya dengan hewan peliharaan Li Cheng. Ia menganggukkan kepalanya yang besar dengan bijaksana, lalu terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. 7 gadis tidak dapat mempercayai bahwa tuan menakutkan yang menunggangi punggung elang dan memperlakukan monster besar dari alam abadi manusia kelas 5 ini seperti hewan peliharaan hanyalah seorang pemuda di tahap tengah tahap Yuan Ying. Pemahaman yang sangat kontras membuat 7 gadis bahkan lupa untuk maju dan memberi hormat, yang mana itu sangat tidak sopan. "Kakak, ini adalah selir baruku. Mereka jarang melihat dunia, tolong jangan salahkan mereka." Kata-kata Yang Chen seperti lonceng besar, mengalir ke telinga 7 gadis, membangunkan mereka dari keterkejutan mereka. Baru pada saat itulah 7 gadis menyadari ketidaksopanan mereka. Mereka dengan cepat maju dan bersujud. "Kakak ipar, tolong bangun." Li Cheng mengangkat tangannya sedikit, dan gadis-gadis itu merasakan suatu kekuatan mengangkat tubuh mereka. Ini adalah saudara angkat Yang Chen. Mereka tidak berani melawan dan dengan patuh bangkit dengan kekuatan ini. "Kamu benar-benar beruntung. Bakat dari saudara ipar perempuan ini semuanya luar biasa." Li Cheng melihat sekilas latar belakang 7 selir Yang Chen dan segera memuji mereka. Kemudian, dia berkata kepada 7 gadis, "Ini pertama kalinya kita bertemu, jadi aku tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan kepadamu. Ambil kembali mainan kecil ini dan simpan untuk bersenang-senang." 7 gadis baru saja bangun dan mendengarkan kata-kata Li Cheng. Tiba-tiba ada sesuatu di tangannya. 7 gadis terkejut. Bagaimana benda ini bisa sampai ke tangan mereka? Mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Melihat ke bawah, 7 gadis sedikit terkejut. Apa yang diberikan Li Cheng kepada mereka ternyata adalah 7 butir telur yang terlihat persis sama. Masing-masing dari mereka punya satu, dan tidak ada yang tertinggal. Setiap telur seukuran 2 kepalan tangan Yang Chen. Permukaannya memancarkan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, ada garis susunan yang misterius. Dengan pengetahuan dari 7 gadis, mereka tidak dapat membedakan jenis susunannya. "Kakak, bukankah hadiah ucapan selamat ini terlalu berlebihan?" Yang Chen melihat hal-hal yang diberikan Li Cheng, dan hatinya sedikit terkejut. Dia buru-buru berkata dengan sopan. "Karena adik ipar baru, jadi bukan orang luar. Aku tidak bisa asal-asalan saja, hehe." Perkataan Li Cheng sama sekali tidak menganggap Yang Chen sebagai orang luar, dia juga tidak menganggap selir Yang Chen sebagai orang luar. "Terima kasih, kakak. Yang Chen bukanlah orang yang sok." Setelah kalimat sopan, dia langsung memberitahu 7 gadis. Setelah instruksi, dia segera menjelaskan, "Ini seharusnya telur elang bersayap besi yang telah dimurnikan oleh kakak. Selama kamu memasukkan jejak kesadaran spiritual, elang bersayap besi akan menetas dan menjadi hewan peliharaan monstermu." Selama percakapan, para wanita itu dengan patuh mengucapkan terima kasih lagi kepada Li Cheng. Setelah mereka bangun, Yang Chen melanjutkan, "Jangan remehkan telur elang kecil ini pasti keturunan elang bersayap besi tadi. Saat menetas, ia akan berada di puncak tahap daceng. Kakak laki-laki pindah adalah masalah besar, kamu harus bersyukur." Setelah mendengarkan penjelasan Yang Chen, para wanita itu terkejut. Saat mereka bertemu, dia memberi mereka masing-masing hewan peliharaan monster di tahap puncak daceng. "Siapakah kakak misterius ini? Kamu tidak perlu mendengarkan kemunafikan suamimu. Itu hanya hal duniawi. Kami adalah kultivator, mengapa kami harus peduli?" Kata-kata Li Cheng terdengar segera setelahnya, tapi itu seperti nada penuntun. Mereka tidak tahu kenapa, tapi kata-kata ini sepertinya langsung masuk ke dalam pikiran 7 gadis, dan bahkan memiliki efek menenangkan. 7 gadis adalah jenius dengan kualifikasi luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Li Cheng mengambil kesempatan untuk membimbing mereka? Tidak ada yang ragu, mereka duduk bersila dan mulai berpikir dengan mata tertutup. Begitu mereka duduk, ada pil obat di mulut mereka. Yang Chen lah yang memasukkan pil hati batin kelas 2 yang mempertanyakan kepada mereka masing-masing. Dalam sekejap mata, 7 gadis memasuki kondisi mundur. Yang Chen melambaikan tangannya dan sosok 7 gadis menghilang dari istana naga. Di depan gubuk tepi pantai, hanya Yang Chen dan Li Cheng yang tersisa. "Tidak ada yang akan menggangguku, hanya minum." Yang Chen langsung mengeluarkan lusinan botol anggur yang berbeda, dan kemudian mulai melemparkan makanan laut ke dalam cairan karang misterius 4 lautan yang mendidih. Setelah beberapa saat, makanan laut itu ditaruh di atas meja. Yang Chen dan Li Cheng tidak menggunakan gelas anggur.
Setiap orang memegang toples anggur, dan dengan makanan laut yang lezat ini, mereka mulai menikmati anggur. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa Li Cheng akan bertanya kepada Yang Chen bagaimana dia memiliki 7 selir cantik setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa dekade. Yang Chen mengatakan satu persatu apa yang telah dia lakukan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan rahasia Master Alkemis kelas 5 pun terungkap. Mengenai hal ini, Li Cheng tidak memiliki pendapat. Baginya, apa yang dilakukan Yang Chen sepertinya bukan masalah besar. Setelah membicarakannya, akhirnya sampai pada intinya. Setelah Li Cheng hampir meminum sebotol anggur ketiga, dia mulai berbicara tentang pemurnian pedang terbang air ke-9. Setelah kembali, saya memeriksa buku klasik keluarga dan bahkan berkonsultasi dengan beberapa tetua, dan akhirnya menemukan cara yang bukan cara. Li Cheng merasa sedikit mabuk, tapi kata-katanya masih jelas. Suatu cara yang bukan suatu cara. Yang Chen bertanya dengan ragu. Ya, itu seharusnya bisa memurnikan pedang terbang air ke-9-mu. Setelah Li Cheng meneguknya lagi, dia menjelaskan, namun, itu hanya sedikit merepotkan. Mungkin di wilayahmu, tidak mungkin melakukannya. Jika kamu harus mengatakan itu mungkin kamu bisa memikirkan cara setelah kamu naik. Petik 2. Chapter 1252. Sebuah metode yang hanya bisa dilakukan setelah kenaikan. Yang Chen juga tertarik dengan apa yang dikatakan Li Cheng. Keuntungan apa yang dia peroleh setelah kenaikannya? Mungkinkah dia harus memiliki tekanan spiritual dari alam spiritual atau alam surgawi untuk menyempurnakannya? Saya menemukan dalam buku klasik yang diturunkan oleh nenek moyang saya bahwa ada benda ilusi yang dapat menahan sari hitam. Li Cheng tidak membuatnya tegang, dan kemudian menjelaskan, itu adalah manfaat dari pengadilan surgawi. Mungkin Anda tidak mengerti sekarang, tapi Anda akan mengerti di masa depan. Petik 2. Kemampuan. Yang Chen segera menghela nafas lega di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang prestasi? Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi jika dia menginginkan pahala, Yang Chen tidak akan pernah kekurangannya. Membunuh Kaisar Langit dan Ibu Suri saja akan memberinya pahala beberapa kali lebih banyak. Meskipun kedengarannya sangat ilusi, jika sesuatu seperti kebajikan digunakan dalam praktik, hal itu juga sangat sulit untuk dicegah. Li Cheng masih berbicara di sisi yang berlawanan, ada beberapa catatan klasik yang ditinggalkan oleh nenek moyang, tetapi tidak realistis untuk menyadarinya sekarang. Saat dia berbicara, Li Cheng menyerahkan selembar batu giok. Yang Chen mengulurkan tangan dan mengambilnya. Begitu dia menyelidikinya dengan Divine Sense-nya, dia segera melihat konten di dalamnya. Tentu saja itu hanya sekilas. Yang Chen harus mempelajari konten spesifik secara perlahan di masa depan, bukan sekarang. Terima kasih, kakak. Yang Chen mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ini adalah karya klasik yang diturunkan oleh nenek moyang Li Cheng. Terus terang, keluarga Li Cheng pasti telah membayar mahal untuk mewariskan rahasia keluarga dari alam surgawi. Dia hanya memberikannya kepada Yang Chen tanpa ragu sedikitpun. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak bersyukur? Kamu dan aku adalah saudara, tidak perlu mengatakan ini. Li Cheng melambaikan tangannya, mengambil toples anggur di depannya, dan mendentingkannya dengan milik Yang Chen, dan meminumnya. Tentu saja, Yang Chen juga menemaninya sampai akhir, dan segera toples anggurnya habis. Saya sedikit penasaran, dari mana Anda mendapatkan energi kedaulatan manusia? Li Cheng juga menghabiskan toples anggur dalam satu tarikan napas, mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong daging cangkang dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyah beberapa kali dan menelan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen tidak menyembunyikan banyak hal tentang Ren Huangqi. Dia segera bercerita tentang pengalaman menyegel kultivasinya dan mengendalikan pikirannya dengan keempat istrinya di kota Qixia. Dia bahkan bercerita tentang bagaimana dia memalsukan kematiannya selama beberapa dekade di dalam kubur. Jadi begitu, Li Cheng berkata seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan, tetapi dia tidak bertanya bagaimana Yang Chen tahu bahwa Ki penguasa manusia akan muncul di tempat itu pada saat itu. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, sama seperti Yang Chen tidak akan pernah bertanya kepada Li Cheng mengapa dia memiliki kultivasi yang begitu menakutkan. Selanjutnya, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan bagaimana dia membimbing Sun Qingsui untuk menyerap tanaman anggur iblis terkuat, bagaimana dia membimbing Si Sanshan untuk menyerap ki pedang yang murni tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur Lu, dan bagaimana dia membimbing Si Sanshan untuk mengatur formasi menggunakan tiang manusia. Pengalaman ini hampir membuat Li Cheng tetap berada di samping dan dia tidak dapat mempercayainya. Tanaman anggur iblis terkuat tidak apa-apa. Bagaimanapun, itu hanyalah mayat. Selama Yang Chen bisa menyerap ki iblis di dalamnya, tidak akan ada masalah sama sekali. Demikian pula, dengan bantuan peta geografis sungai pegunungan klan naga, tidak sulit untuk menaklukkan puluhan atau ratusan master panggung daceng. Namun, untuk dapat menemukan pedang ki yang murni tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur Lu, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Keberuntunganmu benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Li Cheng juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kesempatan Yang Chen. Orang itu dikatakan hanya meninggalkan pedang ki kepada seorang teman lama yang misterius, berharap dia bisa menggunakan pedang ki ini untuk membuat kenaikan pesat. Akibatnya, miliknya temannya juga tangguh, dia tidak menggunakannya dan mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melewati kesengsaraan dan naik. Aku tidak menyangka barang yang tertinggal itu benar-benar diberikan kepadamu. Petik 2. Bukan aku, ini adik iparmu. Yang Chen tersenyum dan mengoreksi kesalahan kecil di mulut Li Cheng, wajahnya penuh kebahagiaan. Jarang sekali Li Cheng bisa menunjukkan ekspresi seperti itu, dia bisa melihatnya sekali. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dimanfaatkan? Li Cheng langsung menatap Yang Chen, jangan bilang kalau kamu baru saja membuang sarungnya. Di masa depan, selama basis kultivasi Anda meningkat dan Anda terus menyempurnakannya, pedang ki apa yang dapat menyakiti Anda? Petik 2.
Ini bukan Li Cheng yang sedang menyombongkan diri. Sarung yang ditinggalkan oleh leluhur Lu tampak tidak mencolok, tapi itu adalah benda bagus yang bisa menahan pedang Ki yang murni tertinggi. Pedang Ki lainnya, selama tidak sekuat pedang Ki leluhur Lu, pedang itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Itu setara dengan Yang Chen yang dengan mudah memiliki senjata sihir pertahanan terhebat. Hehe, Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan wajahnya penuh kebanggaan. Apakah kakak mengira aku adalah tipe orang yang tidak tahu apa yang baik untukku? Implikasinya adalah dia sudah mengakui perkataan Li Cheng. Sue kecil, Sanshan dan A, Ling punya bimbingan, bagaimana dengan A, Yue? Li Cheng memicingkan mata ke arah Yang Chen, tidakkah kamu ingin semangkuk air adil? A, Yue, bagaimana kamu mengaturnya? Petik 2. A, Yue menyempurnakan pedang terbang tanduk naga sendiri, ditambah aura kaisar, itu seharusnya tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Yang Chen masih berkata sambil tersenyum. Di depan Li Cheng, Yang Chen tidak perlu menyembunyikan pikiran batinnya, saya tidak bisa memikirkan cara yang baik saat ini, saya hanya bisa membiarkan A, Yue melakukan seperti biasa. Saya masih berharap kakak dapat memberikan bimbingan kepada A, Yue. Petik 2. Li Cheng melihat tatapan nakal Yang Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya lagi. Namun, dia dan Yang Chen saling memandang dan tertawa tanpa menahan diri. Yang Chen sering mendatanginya sehingga Li Cheng harus menggunakan otaknya. Melihat Li Cheng mulai berpikir, Yang Chen sangat perhatian dan membuka toples anggur lagi untuk Li Cheng, mengirimkannya kepadanya, dan kemudian menunggu perlahan. Ia percaya bahwa Li Cheng pasti punya cara untuk membuat kultivasi Gao Yue naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena terlalu peduli, Yang Chen sendiri tidak berani terlalu mengganggu budidaya Gao Yue. Terutama karena tidak adanya ingatan kultivasi Gao Yue di kehidupan sebelumnya, Yang Chen bahkan lebih berhati-hati. Suasana hati seperti ini mungkin sama dengan prinsip bahwa dokter tidak otonom. Semakin mereka menghargai seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka mengambil tindakan. Tidak ada keraguan bahwa Gao Yue adalah orang paling penting dalam pikiran Yang Chen. Li Cheng memikirkannya selama setengah jam. Yang Chen tidak mendesaknya. Dia duduk di seberangnya dan perlahan meminum anggurnya, menunggu dengan tenang. Akhirnya, Li Cheng menghela nafas panjang, mengulurkan tangan untuk mengambil toples anggur di depannya, dan meneguknya. Yang Chen tahu bahwa Li Cheng pasti punya cara. Kamu pasti tahu dari suatu tempat bahwa aku baru saja mendapat barang bagus. Li Cheng menatap wajah Yang Chen yang penuh harap, dan tidak bisa menahan tawa dan memarahi. Yah, sepertinya benda ini tidak bisa disimpan, jadi sebaiknya aku membantu adik iparku. Saat Li Cheng mengatakan ini, dia menyekat tangannya di atas meja, dan 3 botol tembaga kuno muncul di atas meja. Melihat gaya botolnya, mustahil untuk menilai berapa umurnya. Namun, pola dan susunan yang rumit di dalamnya semuanya menunjukkan betapa berharganya barang-barang di dalam botol. Chapter 1253. Apa ini? Yang Chen cepat. Hampir segera setelah Li Cheng meletakkan botol perunggu itu, dia mengambil ketiga botol perunggu di tangannya. Dia melihat mereka dari atas ke bawah dan berkata, kamu tidak hanya mengeluarkan beberapa botol untuk menenangkan Ah Yue, kan? Kakak, saya tidak mengatakan ini, tetapi jika itu tidak cukup baik, saya tidak akan menerimanya. Petik 2. Li Cheng kesal dengan kelakuan Yang Chen. Dia mengulurkan tangannya dengan keras dan memarahi Yang Chen, jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Kembalikan padaku. Bagaimana aku bisa mengambil kembali apa yang kuberikan padamu? Kata Yang Chen, tapi tangannya tidak lambat sama sekali. Dia langsung memasukkan 3 botol perunggu ke dalam merit ring. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Saat cincin merit mengambil botol perunggu, mata Li Cheng tampak cerah, dan kemudian dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan senyuman di wajahnya. Kakak, apa isi botol busuk ini? Yang Chen masih tidak mengubah nadanya dan meremehkan ketiga botol perunggu itu. Bukan apa-apa, itu hanya aura penguasa yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh beberapa generasi orang. Li Cheng tidak memiliki harapan atas kelakuan Yang Chen, jadi dia langsung menjawab dengan marah, aura kaisar iblis, dan beberapa jejak aura kaisar peri. Setelah mendengar bahwa itu ternyata adalah 3 jenis aura kekaisaran ini, wajah Yang Chen langsung berseri-seri dengan gembira. Jenis aura kekaisaran terburuk dapat dengan mudah menjatuhkan lawan di wilayah kecil. Jika jenis ini ditambahkan, tidak akan sulit untuk langsung menjatuhkan lawan dalam skala besar. Selama Gao Yue menyerap dan menyempurnakan semua jenis aura kekaisaran ini, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Kali ini, masalah kultivasi Gao Yue telah terpecahkan sepenuhnya. Dengan aura kekaisaran ini sebagai fondasinya, bahkan jika Gao Yue menggunakan metode paling biasa untuk berkultivasi selangkah demi selangkah, dia akan tetap menjadi salah satu dari sedikit master di alam peri di masa depan. Yang Chen sangat senang karena dia tidak dapat menemukan utara. Kalau kamu punya benda itu, sepertinya pahala bukanlah masalah besar kan? Li Cheng mengabaikan tawa konyol Yang Chen dan bertanya langsung. Tidak mengherankan jika dia mengetahui tentang prestasi dan dapat mengenali cincin prestasi. Yang Chen tidak menganggapnya aneh sama sekali. Dia secara langsung mengungkapkan cincin prestasi agar Li Cheng dapat melihatnya dengan jelas. Dia menjawab sambil tersenyum, tentu saja, saya masih harus berterima kasih kepada kakak atas bimbingan Anda. Kamu keluar dari platform Algojo Abadi. Li Cheng bertanya dengan santai. Kali ini, Yang Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangguk. Ini adalah satu-satunya saluran komunikasi antara dunia abadi dan dunia fana. Hanya ada satu penjelasan bagi manusia untuk memiliki cincin prestasi. Tidak ada penjelasan lain. Sepertinya Li Cheng tahu sedikit tentang dunia abadi. Tidak heran kamu bahkan bisa menemukan pedang Ki murni yang ditinggalkan orang itu. Pantas saja Anda menjadi alkemis kelas 5 di usia yang begitu muda. Li Cheng tiba-tiba terlihat sadar.
Selama dia mengetahui asal-muasal Yang Chen yang sebenarnya, tidak akan sulit untuk memecahkan masalah ini. Karena itu masalahnya, Slip Diop memiliki metode untuk menyempurnakan pedang terbang. Kamu bisa menyempurnakannya secara perlahan. Li Cheng tidak bertanya lagi dan kemudian memberi instruksi. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen membagikan rahasianya kepada orang lain. Dia merasa seolah ada batu besar yang dijatuhkan di hatinya. Tidak ada lagi rasa kesepian karena membutuhkan seseorang untuk menjaga rahasianya sendirian. Dalam sekejap, dia merasa sangat segar dan tanpa beban. Dia mengulurkan tangan dan mengambil toples besar anggur di depannya. Dalam sekejap mata, sebotol anggur dituangkan ke perutnya. Kamu telah membunuh begitu banyak orang di sana. Kentang goreng kecil di dunia fana ini, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Kata-kata Li Cheng sepertinya memperingatkan dan membujuk, bunuh saja beberapa dari mereka. Jangan khawatir tentang sisanya. Saat kamu mencapai dunia abadi, kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Yang Chen terus mengangguk. Kata-kata Li Cheng hampir menyentuh lubuk hatinya. Setelah membunuh puluhan ribu dewa, membunuh orang buta di dunia fana ini benar-benar tidak merasakan apa-apa. Seperti yang dikatakan Li Cheng, mengambil tindakan secara pribadi berarti memberi mereka terlalu banyak pujian. Setelah bisnis selesai, keduanya mulai minum dan membicarakan beberapa topik lainnya. Harus dikatakan bahwa pengetahuan Li Cheng membuat Yang Chen terkadang mengaguminya. Hampir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak diketahui Li Cheng. Kakak, di manakah api sejati Yin murni? Karena Li Cheng mengetahui begitu banyak rahasia, hati Yang Chen tergerak dan bertanya. Jika dia ingin menyempurnakan pil pemanjang kehidupan, dia membutuhkan api sejati yang murni dan api sejati Yin murni. Sekarang api sejati yang murni berada di ruang rahasia Istana Cunyang, tetapi api sejati Yin murni belum ditemukan. Api sejati Yin murni, Li Cheng segera mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia memberikan jawaban yang tidak terlalu akurat, sepertinya nenek moyang punya catatan tentangnya di suatu tempat, tapi saya tidak yakin. Di mana? Yang Chen tidak menyangka mendapat jawaban, tapi dia tidak menyangka Li Cheng benar-benar mengetahuinya, jadi dia bertanya dengan heran. Itu hanya legenda, tidak ada yang bisa memastikannya. Li Cheng menekankan lagi, lalu menjawab, kamu seharusnya sudah mendengar tentang Langya, kan? Dia tidak hanya pernah mendengarnya, tetapi semua orang juga mengetahuinya. Yang Chen merespons dalam hatinya, dan wajahnya mulai tersenyum pahit. Sumur Langya adalah tempat yang misterius. Menurut penelitian, itu mungkin adalah gerbang gunung dari sekte kuno. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada sekte itu. Bagaimanapun, semua murid menghilang tanpa jejak, dan bahkan sekte pun disegel, tetapi harta yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Setiap 1000 tahun, ia akan muncul di dunia manusia. Setiap kali muncul, akan menyebabkan para penggarap menjadi gila. Banyak orang yang bergegas ke tempat itu, mencoba mencari peluang mereka sendiri. Mereka yang memiliki peluang besar juga memperoleh banyak hal baik darinya, termasuk harta sihir, ramuan, seni bela diri, dan lainnya, membuat banyak orang iri dan membunuh orang. Tentu saja, mereka yang selamat dan mendapatkan harta karun itu pada akhirnya semuanya menjadi tuan. Tidak pernah ada pengecualian. Hal ini juga mendorong banyak pembudidaya mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk dan mencoba peruntungan. Faktanya, sumur Langya bukanlah harta karun yang sebenarnya, melainkan sebuah pintu masuk. Harta karun sebenarnya adalah dunia di dalam sumur, dan yang paling penting dan misterius adalah kapal kristal Langya di dalamnya. Untuk bisa menaiki kapal kristal Langya, banyak orang memikirkan cara dan sarana. Ketika Yang Chen mendapatkan kait 5 elemen, hal pertama yang dia pikirkan adalah menaiki kapal kristal Langya. Setiap kali kapal kristal Langya muncul, itu akan disertai dengan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang ingin menemukan harta karun di sumur Langya akan saling membunuh hingga aliran darah mengalir. Meski begitu, setiap kemunculannya selalu menarik banyak pembudidaya untuk bergegas masuk ke sumur Langya. Mereka tidak takut mati, dan situasi ini tidak pernah berubah selama puluhan ribu tahun. Mendengar bahwa ini adalah tempat ini, Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Menghitung hari, sekitar 100 tahun lagi, sumur Langya akan muncul. Jika dia menginginkan api sejati Yin murni, sepertinya dia harus pergi. Chapter 1254. Dari lubuk hati Yang Chen, dia tidak mau bersaing dengan sekelompok orang serakah untuk mendapatkan beberapa yang disebut harta karun yang telah terungkap dengan jelas. Dengan kenangan kehidupan sebelumnya, ditambah dengan rahasia yang dia pelajari dari mulut para abadi di platform pemenggalan abadi, sudah cukup bagi Yang Chen untuk menghasilkan banyak uang dengan tenang. Dengan kondisi seperti itu, hanya orang bodoh yang akan bersaing dengan orang-orang serakah itu untuk mendapatkan banyak hal yang belum tentu lebih baik dari apa yang dia ketahui, namun akan membawa lebih banyak masalah dan perjuangan. Bahkan jika dia memperjuangkannya, dia mungkin harus bersembunyi dengan reputasi sebagai pembuat onar, itu tidak sepadan. Menghitung hal-hal yang diperoleh Yang Chen dari awal budidayanya hingga saat ini, apakah itu taman obat botol murni atau harta istana naga? Apakah itu pedang pemenggalan abadi, atau berbagai cairan spiritual asli dan metode penanaman asli, apakah itu berbagai sumber daya pesawat rahasia, atau pedang ki yang murni tertinggi, semua benda yang dia keluarkan ini akan menggemparkan dunia. Betapa bodohnya dia bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan barang kelas 3 yang tidak bisa memiliki kualitas lebih tinggi. Selain itu, karena Yang Chen sudah mengetahui lokasi barang-barang tertentu, dia tidak akan membiarkannya ditemukan sebelum dia mengumpulkannya. Itu adalah perilaku orang bodoh yang merasa bahwa dia tidak memiliki cukup banyak kesulitan untuk melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan jika Yang Chen mengetahui lokasi sumur Langya, mengetahui waktu pembukaan sumur Langya, dan bahkan memiliki pengait 5 elemen yang kuat di tangannya yang pasti memungkinkan dia untuk menaiki kapal kristal Langya, Yang Chen melakukannya, tidak berniat ikut bersenang-senang di awal. Namun,
Li Cheng memberitahunya bahwa api sejati Yin murni kemungkinan besar ada di sumur Langya, yang membuat jantung Yang Chen berdebar kencang. Yang Chen mengerti bahwa Li Cheng, dalam spekulasi semacam ini, jika kepastiannya tidak lebih dari 70%, dia tidak akan dengan mudah memberitahu Yang Chen. Karena dia berkata demikian, kemungkinan besar api sejati Yin murni benar-benar ada di sumur Langya. Dalam hal ini, Yang Chen harus mempertimbangkan untuk pergi ke sumur Langya. Sekalipun dia harus menghadapi para pahlawan dunia saat itu, dia harus melakukan perjalanan ini. Setelah mengambil keputusan, Yang Chen juga santai. Apa yang perlu ditakutkan? Dia memiliki pengait tali 5 elemen di tangannya, jadi dia pasti bisa menaiki kapal kristal Langya. Mungkin akan ada kejutan lain saat itu. Adapun fakta bahwa banyak orang tahu bahwa akan ada pembunuhan, sungguh sebuah lelucon. Apakah Algojo resmi pengadilan surgawi takut membunuh? Di dunia ini, selama seseorang masih menjadi murid Sekte Dao, mereka takut bahwa pembunuhan akan mendatangkan roh jahat. Satu-satunya yang tidak takut mungkin adalah Yang Chen. Dengan keberadaan api sejati Yin murni, setidaknya itu adalah kabar baik. Yang Chen sangat senang dan minum dengan gembira bersama Li Cheng. Setelah mereka berdua menghabiskan lebih dari selusin toples, Li Cheng tanpa basa-basi menerima sisa ratusan toples anggur berkualitas yang telah diambil oleh Yang Chen. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yang Chen, Li Cheng segera menaiki punggung elang bersayap besi yang sudah bergegas mundur dan pergi. Li Cheng datang dengan cepat dan segera pergi, meninggalkan banyak solusi untuk Yang Chen dan hadiah untuk saudara iparnya. Dia sangat bebas dan santai. Yang Chen memperhatikan punggung Li Cheng dan elang bersayap besi menghilang, lalu dia duduk kembali di meja dan mulai mempelajari slip giok yang dibawakan Li Cheng kepadanya. Semua gadis tercengang oleh kemurahan hati Li Cheng, dan kemudian mereka diceramahi dengan nada menegur tentang harta benda duniawi. Dengan kualifikasi 7 gadis, semuanya telah memperoleh sesuatu. Mau bagaimana lagi, ketika serangkaian harta duniawi menghantam Anda sedemikian rupa sehingga Anda bahkan tidak terkejut, akan selalu ada peningkatan kualitatif dalam kondisi pikiran Anda. Sekarang ketujuh wanita itu dalam keadaan seperti itu, ditambah Yang Chen juga memberi mereka pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2 untuk membantu, dia percaya bahwa mereka tidak akan bangun dalam waktu singkat. Dan begitu mereka bangun, kondisi pikiran mereka pasti akan meningkat pesat. Omong-omong, Gao Yue, Gong Sun Lin, Si Sanshan, dan Sun Kingsui telah mencapai titik kebal terhadap harta benda duniawi. Mengikuti Yang Chen, suami penjahat ini, mau tak mau mereka meningkatkan wawasan mereka. Bahkan anjing kampung yang paling tidak mencolok pun telah menjadi Yazi, apalagi yang bisa membuat mereka kaget dan bingung. Mungkin hanya suaminya yang bisa memberikan begitu banyak kejutan. Tidak banyak hal yang tercatat di slip giok. Terlihat bahwa itu baru diukir dengan kesadaran spiritual. Itu pasti salinan catatan leluhur karya Li Cheng. Kalau dipikir-pikir, itu normal. Li Cheng tidak mau memberikan yang asli kepada Yang Chen. Sebagian besar isinya adalah tentang nilai prestasi, tetapi Yang Chen menemukan bahwa itu semua tentang bagaimana nilai prestasi dapat digunakan untuk pemurnian dan alkimia. Tidak ada pengenalan nilai prestasi atau deskripsi pertukaran nilai prestasi yang paling umum digunakan. Ini hanya berarti satu hal. Li Cheng sudah lama mengetahui bahwa Yang Chen memahami hal ini. Mungkin dia sudah menebak identitas Yang Chen sebagai Algojo, namun belum lama ini, dia baru mendapat jawaban akurat dari mulut Yang Chen. Di pengadilan surgawi selama hampir ribuan tahun, Yang Chen tidak tahu bahwa pahala sebenarnya dapat digunakan untuk pemurnian dan alkimia. Setelah menonton sebentar, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bagaimana hal-hal yang tercatat di dalamnya bisa diketahui oleh Dewa yang Maha Kuasa? Siapakah nenek moyang kakak Li Cheng? Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia mengerikan seperti itu? Omong-omong, apakah itu menggunakan nilai prestasi untuk menyempurnakan alkimia atau menyempurnakan, efeknya sepenuhnya tercermin dalam satu kata, menentang surga. Selama itu disempurnakan dengan nilai prestasi, pasti akan ada efek kuat yang tidak akan pernah muncul di waktu biasa, dan bahkan bisa menumbangkan akal sehat semua orang. Contoh sederhananya, pil pemurnian tubuh dapat meningkatkan fisik orang biasa dan kultivator, namun bagi kultivator, perubahannya tidak banyak. Bahkan setidaknya sampai ke peringkat kelima, itu bisa berarti sedikit meningkatkan akar spiritual 5 elemen sang kultivator. Di masa lalu, Hana Mengyu mengambil pil pemurnian tubuh peringkat kelima dari Yang Chen, sehingga akar spiritual atribut kayunya meningkat 2 poin. Peningkatan atribut akar spiritual sebanyak 2 poin sudah seperti keajaiban keberuntungan. Jika dia tidak berada di taman pengobatan Yang Chen dengan ramuan spiritual berusia ratusan ribu tahun, di bawah pengaruh obat Qi, dan kedekatan alaminya dengan tanaman, mustahil untuk mencapai hal ini. Jika dia ingin mencapai efek meningkatkan atribut akar spiritual, setidaknya pil pemurnian tubuh peringkat ke-7 hampir tidak efektif. Jika dia ingin meningkatkannya sepenuhnya ke nilai penuh, dia harus menemukan pil pemurnian tubuh 9 putaran. Masalahnya adalah, di dunia fana, dari mana datangnya pil 9 putaran? Bahkan di dunia spiritual, mustahil memiliki hal-hal yang seharusnya tidak ada. Tempat yang bisa menghasilkan pil 9 putaran, kecuali orang-orang yang memiliki 10 tungku alkimia teratas di pengadilan surgawi, tidak ada tempat lain. Tentu saja Taisang Laojun tidak tahu sejauh mana jangkauannya, mungkin sudah melampaui konsep 9 putaran, tetapi Yang Chen masih belum mengetahuinya. Jika dalam proses pemurnian pil pemurnian tubuh biasa, nilai pahala juga dapat mencapai efek meningkatkan atribut akar spiritual, inilah yang disebut penentang surga. Chapter 1255. Itu bisa membuat pil pemurnian tubuh biasa mencapai efek pil pemurnian tubuh kelas 7. Jika ini tidak disebut menentang surga, apalagi yang bisa disebut menentang surga? Alasan dari efek menentang surga ini adalah karena manfaatnya. Tentu saja, menambahkan beberapa poin manfaat tidak dapat membuat pil pemurnian tubuh kelas 1 mencapai efek kelas 7.
Tingkat spesifik dari penolakan surga bergantung pada jumlah pahala yang ditambahkan. Semakin banyak pahala yang ditambahkan, semakin jelas efek dari menentang surga. Bagi Yang Chen, pahala sekarang adalah hal yang paling tidak pantas untuk dihargai. Kebaikan Yang Chen saat ini hanya berada di bawah sistem istana surgawi saat ini, dan apa yang Yang Chen ingin lakukan setelah kelahirannya kembali adalah menggulingkan istana surgawi yang dipimpin oleh sekte surga yang mendalam. Karena bahkan istana surgawi saat ini harus digulingkan, maka manfaat yang ditinggalkan oleh istana surgawi yang digulingkan hanya akan sia-sia jika tidak digunakan. Yang lain tidak tahu, tetapi Yang Chen sendiri tahu bahwa dia memiliki beberapa kelebihan yang tak terbatas. Bahkan jika dia pergi ke istana surgawi dan mencoba yang terbaik untuk menggunakannya, itu tidak akan habis hanya dalam beberapa ribu tahun. Sekarang dia tahu bahwa ada hal yang bagus, Yang Chen tentu saja ingin menggunakannya. Hal yang paling penting adalah bahwa senjata ajaib yang disempurnakan dengan manfaatnya lebih baik daripada pil obat. Efek menentang surga tidak memiliki efek samping sama sekali, karena Yang Chen telah membayar harga jasanya. Slip giok yang diberikan Li Cheng kepada Yang Chen saat ini untuk digunakan dalam alkimia dan pemurnian hanyalah barang bagus yang dibuat khusus untuk Yang Chen. Jika Yang Chen menggunakan kata-kata paling sederhana untuk menggambarkan perasaannya, maka hanya ada 3 kata, kaya. Yang Chen memiliki banyak orang di sekitarnya, kepala istana dan para tetua, Duqian, Xiang Haifeng, Wang Yuan, Hana Mengyu, Si Kui, Xie Saguisan, Hou Yun, teman-teman ras monster ini, dan rekan magang dari kehidupan sebelumnya, ada lusinan. Kualifikasi budidaya orang-orang ini tidak sebaik istri dan selir Yang Chen dengan nilai penuh akar roh bawaan. Kualifikasi budidaya mereka paling banyak sedang. Setelah mengetahui kegunaan akhir dari pahala, Yang Chen dapat menyempurnakan kumpulan pil pemurnian tubuh 5 revolusi untuk meningkatkan bakat kultivasi mereka. Meskipun efeknya mungkin tidak sekuat jika mereka meminumnya di awal kultivasi mereka, bagaimanapun juga, mereka masih berada di dunia fana, dan waktu kultivasi mereka tidak cukup lama. Peningkatan akar spiritual pasca kelahiran sudah cukup bagi mereka untuk menduduki peringkat di antara dewa yang maha kuasa di masa depan. Tentu saja, Yang Chen harus membayar banyak poin prestasi. Ini setara dengan meningkatkan secara paksa akar spiritual seseorang di dunia fana. Terus terang, itu menentang langit dan mengubah nasib seseorang. Untuk masing-masingnya, Yang Chen harus membayar setidaknya 100 triliun poin prestasi. Ini hanyalah harga yang harus dibayar untuk meningkatkan akar roh mereka menjadi yang terbaik. Jika mereka ingin mengembangkan akar roh mereka hingga nilai maksimal, mereka mungkin harus membayar banyak pahala. Ini hanyalah pil pemurnian tubuh untuk meningkatkan akar spiritual. Jika Yang Chen menambahkan sejumlah besar manfaat ke pil giok jamur Lingzi kelas 5, cedera Mu Mingyuan tidak akan memiliki gejala sisa sama sekali. Itu bisa sepenuhnya dikembalikan ke tingkat semula, dan bahkan membawa lebih banyak manfaat bagi Mu Mingyuan. Sayangnya, dia tidak mengetahui metode ini pada saat itu. Adapun pil perebutan surga terkenal lainnya, pil mempertanyakan hati batin, pil 100 tahun, pil 7 emosi dan 6 keinginan dan seterusnya, belum lagi efek peningkatannya. Untuk menggambarkannya secara belak-belakan, pil obat biasa apapun, selama poin prestasi yang ditambahkan cukup, bisa menjadi pil abadi. Ada efek yang sangat kuat dalam alkimia, dan pemurnian tidak terkecuali. Prinsipnya pada dasarnya sama. Jika Anda ingin mendapatkan efek yang lebih menantang surga, Anda perlu membayar lebih banyak poin prestasi. Pedang terbang air ke-9 Yang Chen tidak dapat dimurnikan oleh Yang Chen saat ini karena bahan mentahnya. Namun, jika banyak poin prestasi digunakan sebagai harga, cairan hitam yang dikeluarkan oleh pohon anggur iblis terhebat bukanlah tidak mungkin untuk dijinakkan. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemurnian pedang terbang air ke-9 ini adalah jangan sampai melukai pemiliknya, Yang Chen. Adapun seberapa besar hal itu dapat melukai musuh, tentu saja, semakin kuat semakin baik. Siapa yang khawatir senjata mereka terlalu kuat? Metode penggunaan poin prestasi dijelaskan secara rinci di slip giok. Faktanya, bagian ini adalah inti sebenarnya. Yang Chen melihatnya dengan sangat hati-hati, hampir memilih setiap kata dan kalimat. Dia tidak ingin salah membacanya, dan dia tidak ingin salah paham sama sekali. Segera, Yang Chen menemukan bahwa di ranah kultivasinya saat ini, tidak mudah untuk menggunakan poin prestasi. Meski diperoleh sendiri, masih ada batasan berapa banyak yang bisa digunakan. Ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa digunakan, tapi kecepatan penggunaannya. Semakin tinggi wilayahnya, semakin tinggi efisiensi penggunaan poin prestasi. Sejauh ini, jumlah poin prestasi terbesar yang dapat digunakan Yang Chen pada satu waktu hanya 1 triliun. Entah itu alkimia atau pemurnian, jumlahnya paling banyak 1 triliun sekaligus. Dibandingkan dengan jumlah poin prestasi Yang Chen yang sangat besar, yang diukur dalam tak terhingga, 1 triliun dapat diabaikan. Namun, jika itu adalah makhluk abadi biasa, tidak akan mudah untuk mengumpulkan begitu banyak poin prestasi dalam waktu sesingkat itu sejak berdirinya pengadilan surgawi. Kecuali sekelompok orang yang bisa muncul di Soaring Heaven King Hall setiap hari, hanya sedikit yang bisa melebihi jumlah ini. Secara alami, jumlah poin prestasi yang digunakan terbatas, dan efek pemurnian pedang terbang air EX Yang Chen juga terbatas. Untungnya, jumlah ini cukup bagi Yang Chen untuk berhasil menyempurnakan pedang terbang air EX. Di masa depan, selama dia dengan tekun memelihara dan mengendalikannya, level pedang terbang akan semakin tinggi. Selama pedang terbang air EX berhasil disempurnakan, tujuan Yang Chen akan tercapai. Li Cheng berkata bahwa dia telah menemukan solusinya, dan itu tidak berlebihan sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah jika dia ingin mahir dalam menggunakan poin prestasi. Dengan ranah Yang Chen saat ini, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk berlatih sesuai dengan metode yang tercatat di slip giok. Bagaimanapun, dia masih berada di dunia fana, seperti anak kecil yang belajar berbicara.
Sekalipun dia mempunyai banyak kekayaan, dia tidak akan tahu bagaimana menggunakannya. Yang Chen hampir mulai berlatih dengan metode pada slip giok tanpa berpikir. Metode ini, yang oleh Li Cheng disebut sebagai poin prestasi, latihan Yang Chen saat ini juga menghabiskan banyak poin prestasi, yang merupakan harga yang harus dibayar. Untungnya, poin prestasi ini hanyalah setetes air dalam ember bagi Yang Chen. Benar-benar tidak sia-sia, itu seperti konsumsi kekuatan spiritual dalam budidaya biasa. Kali ini, pertemuan dengan Li Cheng lebih berkembang dibandingkan para kultivator biasa yang menemukan pesawat rahasia. Menghitung dengan santai, belum lagi poin manfaatnya, rasanya agak buruk untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Ki Kaisar Iblis, dan Ki Kaisar Abadi yang diberikan kepada Gao Yue sudah cukup untuk menggoda 5 sekte utama. Belum lagi 7 selir, masing-masing mendapatkan hewan peliharaan monster elang bersayap besi di puncak panggung Dacheng, selain peningkatan kondisi pikiran mereka yang dibawa oleh bimbingan biasa Li Cheng. Hanya saja Yang Chen tidak begitu mengerti mengapa Li Cheng membiarkan Yang Chen datang ke tempat ini untuk bertemu. Meskipun binatang jenis elang bersayap besi milik Li Cheng memang tidak cocok untuk dipamerkan di Sekte Dao, dia tidak perlu pamer sama sekali. Bukan hal yang tidak dapat diterima jika ia berada di wilayah Sekte Dao. Dia tidak mengerti alasannya. Chapter 1256. Pengasingan 7 gadis kali ini tidak berlangsung lama. Pemahaman setiap orang berbeda-beda. Kultivasi setiap orang tinggi dan rendah, sehingga waktu yang dibutuhkan juga berbeda. Yang terlama adalah Tao Junqi yang memakan waktu 2 bulan, yang terpendek adalah Murong Yan yang hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Yang lainnya membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Ada banyak cara untuk membuat seseorang memahami sepenuhnya bahwa harta duniawi tidak layak untuk disebutkan. Membiarkan masyarakat rela menjadi miskin dan mengasah integritas moralnya, memandang kekayaan dan kejayaan sebagai kotoran adalah salah satu caranya. Misalnya, Yang Chen langsung menumpuk kekayaan yang di luar pemahaman 7 gadis di hadapan mereka, agar mereka merasa bahwa kekayaan tidak lebih dari sampah seperti air mandi juga merupakan sebuah cara. Namun, jika membandingkan keduanya, jika syaratnya terpenuhi, yang terakhir jauh lebih mudah daripada yang pertama, dan efeknya sangat berbeda. Yang pertama adalah tidak pernah memilikinya dan tidak menginginkannya, yang lainnya adalah memiliki semuanya dan meremehkannya. Alamnya sangat berbeda. Yang Chen tidak dapat secara langsung mengevaluasi keuntungan dari kedua metode tersebut, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya dan 7 gadis, yang sudah menjadi wanitanya, dipaksa untuk mengikuti metode pertama untuk berkultivasi. Kultivasi seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, bukan menjadi beban, bukan. 7 gadis masing-masing memiliki pemahamannya sendiri, dan mereka semua tampak bahagia. Secara khusus, masing-masing dari mereka memiliki telur elang bersayap besi, kapan saja ketika menetas, itu akan menjadi hewan peliharaan iblis puncak alam Mahayana. Ini adalah hal baik yang tidak bisa ditukarkan dengan batu roh atau harta sihir sebanyak apapun. Bahkan seorang kultivator yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan akan senang menerima hadiah seperti itu. Di masa depan, jangan terlihat seperti kamu belum pernah melihat dunia ketika kamu melihat sesuatu. Yang Chen memiliki postur seorang Master Nouvelle Riche yang kaya dan sombong, menghadap 7 selirnya dan memerintahkan, saya, wanita Yang Chen, tidak mampu kehilangan orang itu. Ya, suamiku. 7 gadis dengan sangat kooperatif menekuk lutut mereka dan memberi hormat pada Yang Chen, dengan manis menyetujuinya. Yang mengejutkan Yang Chen, setelah sedikit pemeriksaan, Yang Chen menemukan bahwa hewan peliharaan iblis elang bersayap besi yang diberikan Li Cheng kepada 7 gadis, masing-masing memiliki atribut 5 elemen yang berbeda. Masing-masing dari mereka kebetulan mampu mempromosikan 5 elemen tuannya. Tao Junqi memiliki akar roh api, dan hewan peliharaan iblisnya memiliki atribut kayu. Kayu melahirkan api. Xiu Shuang memiliki atribut kayu, dan hewan peliharaan iblisnya memiliki atribut air. Kakak beradik Murong sendiri memiliki 5 elemen yang lengkap, dan hewan peliharaan iblis mereka juga dicocokkan menurut 5 elemen, jadi mereka juga memiliki 5 elemen yang lengkap. Dengan cara ini, hanya dengan mengandalkan Demon Pet, mereka dapat membentuk formasi 5 elemen yang kuat. Harus diketahui bahwa semua hewan peliharaan monster berada di puncak tahap Dacheng. Gabungan kelima saudara perempuan, menurut perkiraan rahasia Yang Chen, setidaknya bisa bersaing dengan seorang tetua hebat yang tinggal di dunia fana selama 300 tahun dan setidaknya merupakan manusia abadi kelas 2. Tidak hanya hewan peliharaan iblis semua orang yang kuat, tetapi juga dapat meningkatkan budidaya master dalam aspek ini. Bagi 7 gadis, itu jelas merupakan hal yang baik. Bahkan Yang Chen tidak tahu bagaimana Li Cheng bisa melakukan ini. Perlu diketahui bahwa elang bersayap besi seharusnya hanya memiliki satu atribut. Selain itu, hewan peliharaan iblis elang bersayap besi memiliki keunggulan yang besar, yaitu kecepatan terbangnya yang sangat cepat. Kecepatan monster terbang, ditambah dengan kekuatan tahap puncak Dacheng, dikerahkan sepenuhnya, kecepatan pesawat ulang-alik saat ini tidak dapat mengejar. 7 gadis memiliki satu lagi hewan peliharaan iblis, yang setara dengan memiliki tunggangan yang sangat bagus. Dengan hal sebaik itu, Yang Chen tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Menginkubasi hewan peliharaan iblis membutuhkan kekuatan batin yang sangat besar. Untungnya, istana naga ada di sana, dan para gadis tidak perlu khawatir tentang kurangnya nadi spiritual. Di bawah instruksi Yang Chen, mereka semua patuh di istana naga untuk menandai hewan peliharaan iblis mereka sendiri, dan kemudian membimbing kekuatan spiritual untuk menetaskan hewan peliharaan iblis. Yang Chen pernah memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia akan datang ke sini untuk mencari cara menyempurnakan pedang terbang. Pada awalnya, gadis-gadis itu tidak terlalu memikirkannya. Metode pemurnian macam apa yang tidak tersedia di 5 sekte utama, apakah mereka masih perlu pergi ke tempat lain untuk mencari kakak yang tidak dikenal? Namun, karena Yang Chen bersikeras, gadis-gadis itu sangat patuh dan tidak banyak bicara.
Bagaimanapun, mereka hanyalah selir Yang Chen. Jika mereka mengawini seekor ayam, mereka akan mengikuti ayam tersebut. Jika mereka menikah dengan seekor anjing, mereka akan mengikuti anjing tersebut. Jika Yang Chen ingin datang ke sini, mereka hanya bisa mengikuti. Jika tidak ada cara lain, mereka akan kembali ke sekte untuk membantu Yang Chen menemukannya, dan akan selalu ada jalan. Sekte tidak akan peduli menggunakan metode pemurnian sekecil itu untuk lebih dekat dengan Yang Chen. Tapi setelah melihat metode pemurnian Gao Yue nanti, 7 gadis benar-benar diyakinkan oleh Gao Yue. Bahkan Gao Yue tidak bisa menyelesaikan masalah Yang Chen menyempurnakan pedang terbang. Tak satu pun dari 7 gadis yang yakin bahwa metode sekte mereka sendiri dapat menyelesaikannya. Mereka bahkan tidak tahu pedang terbang macam apa yang akan disempurnakan Yang Chen, dan Yang Chen tidak ingin melanggar aturan benua iblis dan tidak membiarkan mereka mengetahuinya. Ketika mereka datang ke sini, dengan beberapa patah kata, Li Cheng membiarkan 7 gadis memasuki kondisi pencerahan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dikatakan Yang Chen dan Li Cheng. Pada titik ini, beberapa keintiman terlihat untuk saat ini, setidaknya Li Cheng tidak akan menghadapi Gao Yue, Si Sanshan, Gong Sunling dan Sun Qingsui seperti ini. Bagaimanapun, 7 gadis memasuki pintu Yang Chen untuk waktu yang singkat, dan semua orang tidak membutuhkan Yang Chen untuk mengolah mereka secara perlahan karena mereka memiliki dasar emosional yang dalam. Kelahiran 7 hewan peliharaan monster Dacheng Puncak bukanlah hal yang tenang. Basis budidaya setiap orang berbeda, dan waktu inkubasi alami juga berbeda. Tao Junqi adalah yang tercepat, saudara perempuan Murong hampir berada di urutan kedua, Si Wushuang memasuki tahap Dacheng dalam waktu paling singkat, dia yang paling lambat. Penetasan setiap elang terbang bersayap besi akan memicu setidaknya 2 jam kekuatan spiritual di luar kendali. Kekuatan spiritual milik elang terbang bersayap besi di sekitar ribuan mil laut akan berkumpul dengan keras menuju hewan peliharaan monster itu pada saat menetas, dan gangguan kekuatan spiritual yang ditimbulkan sudah cukup untuk membuat kultivator tahap Jidan menjadi gila, tempat itu. Selama beberapa hari berturut-turut, ada hampir 2 jam setiap hari, dan suatu hari bahkan ada 8 jam. Untungnya, tidak banyak hewan laut yang kuat di laut sekitarnya, jika tidak, ia akan diperlakukan sebagai makanan laut yang lezat oleh hewan peliharaan monster puncak Dacheng yang baru lahir. Sebelum menetas, Yang Chen mengajari 7 gadis seni rahasia pengendalian binatang agar mereka dapat berkomunikasi dengan monster peliharaan mereka. 7 gadis segera menemukan bahwa seni rahasia pengendalian binatang yang diajarkan oleh Yang Chen jauh lebih baik daripada yang mereka ketahui. Saat ini, mereka sedikit terkejut, tetapi setelah mengalami begitu banyak kejutan di sekitar Yang Chen, mereka akhirnya memiliki kekebalan tertentu terhadap hal mengerikan semacam ini, dan tidak ada terlalu banyak keributan tentang hal itu. Cuaca saat hewan peliharaan monster itu menetas terlalu menakjubkan. Beberapa jam setelah monster peliharaan Si Wushuang menetas, Yang Chen dan mata para wanita semuanya terkonsentrasi pada satu arah. Entah siapa yang punya prestise sebesar itu, ternyata Tuan Yang dan istrinya, sungguh tamu yang langka. Lebih dari selusin sosok muncul dengan tenang ke arah itu, dan orang yang memimpin mulai membungkuk pada Yang Chen, saya Zhao Chengtian, saya telah melihat Guru Yang. Chapter 1257. Yang berbicara adalah Zhao Chengtian, Yang Chen dan semua wanita mengenalinya. Ketika Yang Chen menjual rahasia budidaya Master Alkemis kelas 5, ada 2 keluarga besar kuno yang terlibat, salah satunya adalah keluarga Zhao. Zhao Chengtian, yang berbicara saat ini, adalah satu dari 3 orang yang mendengarkan pengalaman mengajar Yang Chen saat itu. Dilihat dari pengalaman, Zhao Chengtian sudah memiliki basis budidaya tahap akhir Dacheng, pada dasarnya sama dengan Tao Junqi. Tapi sekarang Tao Junqi sudah memiliki hewan peliharaan monster elang bersayap besi tahap puncak Dacheng, dan kekuatan tempurnya mungkin sedikit lebih baik. Yang mengejutkan para wanita tersebut, di antara belasan sosok yang muncul, tidak ada satupun yang berada di bawah panggung Dacheng. Barisan seperti ini berasal dari keluarga kuno, jadi orang tidak bisa tidak merasa takut. 5 sekte utama adalah sekte tingkat pemimpin absolut dalam domain sekte Dao. Namun, dalam domain para pembudidaya nakal di luar negeri dan keluarga besar yang jauh, tidak banyak kendali. Secara umum, keluarga besar kuno ini memiliki warisan mereka sendiri, dan mereka tidak akan dengan mudah berkelahi di wilayah Dao sekte, semua orang masih harmonis. Meskipun normal bagi master tahap Dacheng untuk muncul kali ini, bagaimanapun juga, 7 hewan peliharaan monster Dacheng puncak telah lahir, dan master di bawah tahap Dacheng baru saja mengirimkan makanan. Tapi begitu banyak dari mereka yang keluar sekaligus, membuat para wanita melihat latar belakang keluarga Zhao yang menakutkan. Yah, ternyata itu senior Zhao. Yang Chen juga menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Setelah membalas hormatnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tidak tahu apakah senior Zhao sedang lewat, atau hanya kebetulan. Selama percakapan, lebih dari selusin tuan keluarga Zhao telah tiba di pulau itu, melihat 7 gadis di belakang Yang Chen, tidak ada yang melakukan gerakan ekstra. Mereka hanya berdiri berhadapan dengan tertib, samar-samar membentuk setengah lingkaran seperti pengepungan, mengurung Yang Chen dan 7 gadis di dalamnya. Rumah saya dekat, tiba-tiba saya menemukan kekuatan spiritual di sini kacau, jadi saya datang untuk melihatnya. Zhao Chengtian berkata tanpa menyembunyikan, wajahnya penuh dengan senyuman, dan dia tidak tahu apakah itu karena dia senang melihat Tuan Yang Chen, atau karena alasan lain. Saat aku sedang jalan-jalan, aku melewati tempat ini. Secara kebetulan, aku memikirkan soal sulit dengan susunan, jadi aku berlatih di sini. Yang Chen berbohong melalui giginya. Dengan ekspresi meminta maaf, dia menjelaskan kepada Zhao Chengtian, saya tidak menyangka akan mengganggu Anda, senior Zhao. Mohon maafkan saya. Reputasi saudara perempuan Murong terkenal dan mereka semua berada di panggung Dacheng. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk mempraktikkan formasi dan menyebabkan kekacauan pada kekuatan spiritual langit dan bumi.
Kualifikasi budidaya kelima wanita tersebut tinggi, dan tidak berlebihan jika formasi kelima orang tersebut mampu mendapatkan momentum puncak panggung Dacheng. Oh, Grandmaster yang menikah lagi. Setelah Zhao Chengtian mendengarkan, dia segera mengubah topik dari kekacauan kekuatan spiritual menjadi pernikahan Yang Chen. Saya tidak tahu yang mana istri majikan, mohon maafkan kekasaran saya. Saat dia berkata, dia berulang kali menangkupkan tangannya ke arah ketujuh wanita itu. Salam, rekan Daois Zhao. Sejak dia bertanya, tujuh gadis juga membungkuk kepada Zhao Chengtian dengan gagah berani. Meskipun Yang Chen menyebut Zhao Chengtian senior, mereka tidak memanggilnya seperti Yang Chen, tetapi hanya memanggilnya rekan Daois. Para murid dari sekte besar memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan. Melihat tujuh gadis menyapanya pada saat yang sama, Zhao Chengtian mengerti bahwa mereka semua adalah istri Yang Chen. Mau tak mau dia merasa iri di hatinya, tapi dia mengucapkan selamat dengan hangat. Lebih baik bertemu secara kebetulan daripada mengundang. Sejak kita bertemu, itu takdir. Setelah memberi selamat padanya, Zhao Chengtian mengundangnya dengan hangat. Rumahku dekat, silakan datang dan jadilah tamuku. Suatu kehormatan bagiku menerimamu sebagai tamuku. Merupakan etika yang sangat umum untuk mengundang seseorang yang mereka kenal ke rumah terdekat untuk mengobrol. Namun, Yang Chen merasa penampilan Zhao Chengtian ini sangat aneh. Ketika Li Cheng datang, dia sedang menunggangi manusia elang bersayap besi abadi kelas 8. Kenapa mereka tidak keluar? Sebaliknya, sangat aneh bahwa banyak master panggung Dacheng yang keluar ketika mereka melakukan sedikit gerakan di panggung puncak Dacheng. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengganggumu. Meski posturnya agak aneh, Yang Chen bukanlah orang yang takut akan masalah, apalagi dengan 7 selir baru, ditambah 7 hewan peliharaan iblis tahap Dacheng puncak, kemana dia tidak bisa pergi. Dia langsung menyetujui ajakan pihak lain tanpa ragu-ragu. Li Cheng meminta Yang Chen datang ke pulau ini, pasti ada tujuannya. Mungkin keluarga Zhao inilah yang Li Cheng ingin Yang Chen ketahui. Dengan premis ini, meskipun itu adalah kolam naga atau sarang harimau, Yang Chen akan membobolnya. Selain itu, 7 gadis bukanlah wanita lemah yang bisa diintimidasi, tetapi ada master tahap Dacheng dari 3 sekte utama Dao di belakang mereka. Saat ini, Yang Chen menyingkirkan istana naga dan mengikuti Zhao Chengtian. Di bawah pengawalan sekelompok master keluarga Zhao, mereka langsung menuju ke keluarga yang disebutkan Zhao Chengtian. Istana naga saat ini tidak lebih dari gambaran sebuah pondok pulau. Itu tidak mencolok dan tidak ada kekuatan spiritual yang meluap. Melihat Yang Chen bahkan ingin membangun gubuk kecil yang sederhana, para tuan dari keluarga Zhao tidak bisa menahan rasa jijik di mata mereka. Mata menghina ini terlihat di mata 7 gadis dan mereka tiba-tiba ingin tertawa diam-diam. Orang-orang yang tidak tahu apa yang baik dan apa imajinasi mereka di masa lalu, berpikir bahwa halaman Yang Chen hanyalah beberapa ruangan kecil biasa. Mereka benar-benar tidak tahu betapa terkejutnya orang-orang ini setelah mengetahui kebenarannya. Meskipun dikatakan sebagai pengawal, tuan dari keluarga Zhao dengan berani mengepung Yang Chen dan 7 gadis di tengah. Kecuali mereka tidak membelenggu Yang Chen, segala sesuatunya tampaknya tidak ada bedanya dengan pengawalan. Yang Chen sepertinya tidak melihat semua ini, dan 7 gadis juga patuh. Mereka adalah wanita yang mengikuti Yang Chen. Mereka melakukan apapun yang dilakukan Yang Chen, dan mereka tidak menunjukkan kemarahan sedikitpun. Senior Han, maafkan saya karena lancang. Ketika saya turun, saya tidak melihat pulau manapun yang bisa ditinggali orang dalam jarak ribuan mil. Saya ingin tahu di mana kediaman keluarga senior. Dalam sekejap mata, semua orang terbang hampir beberapa ratus mil. Yang Chen mengikuti Zhao Chengtian terbang di laut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, Zhao Chengtian tidak langsung menjawab pertanyaan Yang Chen. Sebaliknya, dia tertawa liar dan kemudian menjawab dengan bangga, setiap orang yang datang ke keluarga Han pada awalnya seperti ini. Tuan, jangan menjadi tidak sabar. Segera, Anda akan tahu di mana keluarga Han tinggal. Seolah berkoordinasi dengan kata-kata Zhao Chengtian, laut di depan mereka tiba-tiba mulai mendidih. Bersamaan dengan suara gemuruh air, sebuah pulau besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut yang tenang. Di pulau itu terdapat perisai transparan berbentuk setengah lingkaran yang mengisolasi semua air laut di luar. Di bawah perisai, terdapat paviliun dan teras yang sangat indah, seperti negeri dongeng di bumi. Pulau itu radiusnya ratusan mil, dan terus meninggi. Ketika akhirnya melayang ke permukaan laut, Yang Chen dan 7 gadis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget di bawah tatapan mata Zhao Chengtian yang puas. Chapter 1258. Pulau di mata Yang Chen dan para wanita bukanlah sebuah pulau, itu hanyalah kura-kura hitam yang sangat besar. Cangkang di belakang kura-kura hitam ini panjangnya ribuan mil, dan istana ratusan mil hanya menempati kurang dari seperempat area belakang kura-kura hitam. Istana itu berada dalam perisai setengah bola, dan tidak ada perisai di tempat lain, jadi semuanya seperti dasar laut yang basah, penuh dengan segala jenis makhluk dasar laut. Sering bermain di dasar laut, Yang Chen sangat jelas tentang situasi di dasar laut. Tampaknya kura-kura hitam sudah lama hidup di dasar laut. Kura-kura hitam yang besar itu tampak seperti ingin melepaskan diri dari suatu ikatan, tetapi ia selalu terikat oleh suatu kekuatan dan tidak dapat melarikan diri. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin Yang Chen dan para wanita tidak mengerti bahwa kura-kura hitam ini harus dikendalikan oleh tuan dari keluarga Zhao. Bahkan jika mereka sering melihat biskin besar, bahkan si Kui dan si Esa, yang dibudidayakan secara alami di alam liar, ukuran tubuh mereka hanya ribuan kaki. Dibandingkan dengan kura-kura hitam yang tersebar ribuan mil, mereka bahkan tidak sekecil semut. Benar saja, itu karena makhluk-makhluk di laut. Karena daya apung lautnya, ia tidak perlu menanggung bebannya sendiri yang besar, sehingga tubuhnya bisa tumbuh hingga mencengangkan. Tampaknya budidaya kura-kura hitam tidaklah rendah, tetapi terbatas pada alam tertentu dan tidak dapat dihilangkan.
Yang Chen hanya melihat sekilas dan memahami bahwa budidaya kura-kura hitam itu sendiri diubah menjadi pembuluh darah spiritual dengan susunan besar yang diukir di bagian belakang kura-kura, dan kemudian disediakan bagi orang-orang di seluruh istana untuk berkultivasi. Tindakan merampok paksa pembudidaya biskin lainnya seperti ini, jika dilihat oleh para master klan biskin, itu benar-benar keterlaluan. Namun, Yang Chen belum meluapkan rasa keadilan sampai-sampai mencari keadilan bagi kura-kura hitam, jadi dia hanya menutup mata terhadap hal itu. Perisai setengah bola besar sepanjang ratusan mil, selain melindungi istana dari invasi laut, tampaknya memiliki fungsi mengisolasi kesadaran spiritual. Dengan cara ini banyak hal yang bisa dijelaskan. Pantas saja Yang Chen tidak menemukan pulau yang bisa dihuni dalam jarak ribuan mil. Ternyata keluarga Zhao selama ini bersembunyi di dasar laut. Bahkan jika Yang Chen waspada, dia tidak akan selalu menjelajahi setiap inci dasar laut. Pihak lain menggunakan formasi untuk mengisolasi kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual Yang Chen hanya bisa menjelajahi dasar laut. Bagaimana dia bisa menemukan kelainan apapun? Ini juga menjelaskan mengapa keluarga Zhao begitu murah hati, namun tidak ada kultivator biasa yang tahu di mana keluarga Zhao berada. Selama kura-kura hitam masih hidup, mereka dapat mengubah lokasinya kapan saja. Wajar jika mereka tidak dapat menemukannya. Kura-kura telah ada di sini selama ribuan tahun. Kura-kura hitam di laut. Kata-kata Zhao Chengtian disampaikan ke telinga Yang Chen dan gadis-gadis dari samping, dan nadanya sangat bangga. Hari ini, Tuan yang merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Patriark secara khusus meminta kura-kura hitam melayang ke laut untuk menyambut Anda. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun. Bagaimanapun, kata-kata Zhao Chengtian benar-benar membuat Yang Chen sangat bangga. Di dalam perisai, di laut, kura-kura Chen dari Zhao dari kura-kura dari Zhao dari Zhao, dari perisai kura-kura dari Yang dari Chen dari kura-kura. Perisai itu sepertinya hanya berfungsi mengisolasi laut. Ketika Yang Chen dan yang lainnya mendarat dan melewatinya, tidak ada halangan. Tentu saja, Yang Chen dan para wanita bukanlah pemula yang belum pernah melihat dunia. Mereka tidak akan cukup naif untuk percaya bahwa perisai ini tidak memiliki perlindungan. Keluarga Zhao memang mengadakan pertunjukan besar kali ini. Pintunya terbuka lebar, dan ribuan murid keluarga Zhao berbaris dari gerbang untuk menyambut mereka. Antrean sampai ke ruang resepsi keluarga Zhao. Tuan dari keluarga Zhao dan ahli alkimia lainnya yang muncul di istana Chun yang terakhir kali berdiri di gerbang untuk menyambut mereka, memberi mereka cukup banyak wajah. Yang Chen bersikap sopan sepanjang waktu. Di bawah kepemimpinan master keluarga Zhao, dia mengikuti tim penyambutan yang dibentuk oleh murid keluarga Zhao. Setelah tiba di aula resepsi besar, hanya beberapa tetua panggung daceng yang tersisa untuk menemani mereka, dan tim penyambutan murid keluarga Zhao bubar. Di sepanjang jalan, Yang Chen melihat ribuan panggung Jidan, ribuan panggung Yuanying, dan hampir 100 master panggung daceng. Semakin dekat mereka ke ruang resepsi, semakin tinggi basis budidaya para murid di barisan. Jumlah masternya saja sudah cukup membuat 7 gadis di belakang Yang Chen takut. Bahkan di sekte masing-masing, master panggung daceng di luar tidak akan berjumlah setengah dari jumlah ini. Sebagian besar master berada dalam keadaan mengasingkan diri, dan mereka tidak akan membiarkan orang luar mengetahuinya dengan mudah. Mereka yang berani pamer punya kekuatan sebesar itu, bisa dibayangkan berapa banyak dari mereka yang disembunyikan. Seorang master seperti Tetua Agung tidak hanya ada di 5 sekte utama. Keluarga-keluarga ini dapat bertahan selama ratusan ribu tahun atau bahkan lebih lama, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki sedikit cadangan. Ketika Yang Chen dan para wanita berkunjung untuk pertama kalinya, keluarga Zhao memamerkan master seperti itu. Mereka tidak takut dengan 7 gadis yang berasal dari 3 sekte utama. Jika tidak ada masalah dalam hal ini, maka itu benar-benar hantu. Para master tampaknya telah memberikan cukup banyak perhatian kepada Yang Chen, tetapi kenyataannya, ada jenis ancaman lain. Bahkan jika Yang Chen ingin memiliki pemikiran lain, dia harus membuat rencana baru saat ini. Semula postur di awal membuat 7 gadis diam-diam berhati-hati, dan kini mereka tak berani gegabah. Sebelum pihak lain mengungkapkan tujuan utamanya, 7 gadis memasang postur mengikuti Yang Chen. Mereka sangat hormat dan mereka bahkan tidak mengeluarkan suara ketika Yang Chen dan guru keluarga Zhao sedang berbicara. Yang Chen melihat lebih dari 7 gadis. Di antara para master yang berbaris untuk menyambutnya, ada banyak orang yang dikelilingi oleh energi iblis. Jelas sekali, mereka pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Jika tebakan Yang Chen benar, keluarga Zhao jelas ingin tahu bagaimana Yang Chen menangani energi iblis. Tuan Yang, Anda juga telah memperoleh pengalaman di benua iblis. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Setelah Tuan keluarga Zhao dan Yang Chen bersikap sopan, seorang tetua yang baru saja memperkenalkan mereka langsung ke pokok permasalahan dan meminta nasihat Yang Chen. Tunggu, Yang Chen tidak menunggu pihak lain mengucapkan kata-kata berikut, dan langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan pihak lain. Tindakan Yang Chen membingungkan beberapa orang di keluarga Zhao, dan 2 tetua yang tidak sabar bahkan menunjukkan sedikit ekspresi marah. Saya sedang dalam perjalanan akhir-akhir ini. Istri saya telah berlatih formasi selama berhari-hari, dan dia juga sedikit lelah. Senior, bisakah Anda mengatur agar istri saya istirahat dulu? Yang Chen berkata dengan sopan, dan kemudian menambahkan, istri saya belum pernah ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, dan saya pikir dia tidak akan tertarik dengan apa yang akan kami katakan. Para tetua yang tersisa semuanya memiliki sedikit energi iblis, dan mereka semua pasti pernah ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Begitu mereka mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, mereka segera mengerti bahwa ketika mereka meninggalkan benua iblis, mereka pasti juga membuat sumpah hati yang hebat. Merupakan masalah besar untuk mengungkapkannya kepada pihak luar. Chapter 1259. Kami bersikap kasar. Guru keluarga Zhao segera meminta maaf dan kemudian memerintahkan seorang tetua untuk mengatur agar keluarga Yang Chen beristirahat di kamar tamu.
Tujuh gadis bingung. Apa yang dia maksud dengan mereka tidak tertarik? Sebaliknya, mereka sangat tertarik. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh Yang Chen, jadi mereka tidak bisa keberatan. Mereka dengan patuh mengikuti Yang Chen ke ruang tamu. Penatua yang memimpin mereka ke sini sangat sopan dan antusias, bahkan sedikit bersyukur, yang membuat tujuh gadis bingung. Setelah meninggalkan banyak makanan dan minuman lezat, dan beberapa pelayan untuk menyajikannya, si penatua pergi. Setelah tetua itu pergi, tujuh gadis tidak berkata apa-apa dan mengusir para pelayan keluar dari ruang tamu. Mereka semua mulai menerapkan beberapa batasan. Setelah memastikan tidak ada orang di luar yang dapat mendengarnya, mereka semua memandang Yang Chen. Itu tidak lebih dari kekhawatiran yang tidak beralasan. Tentu saja Yang Chen tahu apa yang ingin mereka tanyakan, jadi dia langsung menjawab sambil tersenyum. Suamiku, apakah kamu sedang membicarakan tentang kami yang tanpa malu-malu mengganggumu? Semua orang mengerti bahwa Yang Chen sedang berbicara tentang keluarga Zhao, tetapi si Wushuang tidak secara langsung bertanya tentang keluarga Zhao dan arti kata-kata Yang Chen. Sebaliknya, dia memandang Yang Chen dengan kepahitan yang tersembunyi dan bertanya dengan sedih. Gadis-gadis itu segera menyadari bahwa bukan hanya keluarga Zhao yang memiliki perhatian yang tidak beralasan. Ketika mereka mendekati Yang Chen sebelumnya, bukankah mereka juga memiliki perhatian yang tidak beralasan? Jika Yang Chen mendapat kesan bahwa itu tidak beralasan atau perampokan, itu bukan hal yang baik. Sekarang, tujuh gadis tidak ingin Yang Chen berpandangan seperti itu tentang mereka. Bukankah kita sedang berhubungan intim dan melakukan persinahan? Yang Chen tertegun, lalu dia tersenyum dan menjelaskan, kamu sekarang adalah selirku, wanitaku. Jika ini bukannya tidak beralasan, lalu apa yang tidak beralasan? Setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun kata-kata Yang Chen agak tidak enak didengar, itu adalah kebenarannya. Sebenarnya, bukankah mereka berhubungan satu sama lain seperti yang dikatakan Yang Chen? Kata-katanya kasar, tapi logikanya tidak. Kuncinya adalah gadis-gadis itu takut Yang Chen akan memberikan kesan buruk terhadap mereka. Karena Yang Chen berpikir begitu dan mengatakan bahwa dia adalah separuh lainnya dari wanita pesina, itu tentu saja adalah kata-kata cinta di kamar kerja, dan tidak ada niat buruk di hatinya. Ngomong-ngomong, kedepannya ini juga akan menjadi semacam kebahagiaan antara suami dan istri. Karena para wanita bersekongkol dengan Yang Chen, jelas sekali bahwa keluarga Zhao adalah bagian dari perampok. Mereka tampaknya tidak memiliki niat menggunakan kecantikan yang menakjubkan untuk menggoda Yang Chen. Bahkan jika mereka melakukannya, Seven Girls akan melakukan yang terbaik untuk membuat suasana menjadi lebih baik. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang tidur di samping tempat tidurnya dan suaminya? Setelah beberapa saat, semua orang dapat dengan jelas merasakan kura-kura hitam telah tenggelam lagi ke dasar laut. Jika keluarga Zhao punya niat, selama mereka menyegel perisai masuk dan keluar, keluarga Yang Chen hanya bisa terjebak dalam situasi menangkap kura-kura di dalam toples. Pihak lain belum mengatakan tujuan mereka, dan Yang Chen menduga mereka pasti memiliki sesuatu untuk diminta. Oleh karena itu, sebelum niat sebenarnya terungkap, Yang Chen masih sangat lega. Seven Girls berhati-hati, waspada setiap saat, siap bertarung sampai mati kapan saja. Tidak perlu gugup. Yang Chen hanya berkata, besok, suamiku akan pergi dan berbicara dengan mereka dan mengetahui apa maksudnya. Setelah itu, dia menjelaskan lagi, beberapa hal yang kami katakan tidak cocok untuk diketahui oleh orang yang belum pernah ke benua iblis. Ini adalah aturan di dalam. Anda tidak perlu membahasnya. Semua murid dari sekte utama pernah ke benua iblis. Ketika mereka berbicara tentang benua iblis, mereka konsisten atau tertutup. Seven Girls telah melihat semuanya. Karena Yang Chen mengatakan bahwa ini adalah aturan benua iblis, mereka tentu tidak akan bertanya lagi. Tidak ada matahari dan bulan di dasar laut, tapi keluarga Zhao ini berada di perisai, memantulkan matahari, bulan dan bintang, yang persis sama dengan dunia luar. Siang dan malam berbeda, hidup di dasar laut tidak ada bedanya dengan hidup di permukaan laut. Keluarga Yang Chen beristirahat semalam, lalu mereka diundang ke ruang tamu sendirian. Seven Girls secara alami tinggal di kamar tamu untuk beristirahat. Terima kasih Tuan telah mengingatkanku, aku hampir melanggar peraturan kemarin. Melihat Yang Chen, tetua yang berbicara cepat kemarin datang dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Kedua tetua yang sedang marah saat itu juga memiliki ekspresi ramah di wajah mereka. Tentu saja, kedua belah pihak kembali bersikap sopan, dan kemudian mereka langsung ke pokok permasalahan. Tidak ada seorang pun di sini yang belum pernah ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, jadi tentu saja tidak ada tabu dalam kata-kata mereka. Guru, saya juga ingin memberanikan diri untuk bertanya apakah metode guru dalam memurnikan energi iblis dapat diajarkan kepada keluarga Zhao kita. Salah satu tetua keluarga Zhao bertanya dengan lugas, berapa harga yang diinginkan tuannya, selama keluarga Zhao saya dapat memberikannya, tidak ada keraguan. Metode memurnikan energi iblis, nada suara Yang Chen sedikit tertunda. Beberapa orang dari keluarga Zhao memandang Yang Chen dengan sedikit gugup, dan kata-kata Yang Chen melanjutkan, bukannya tidak bisa dijual, tapi saya tidak bisa menjamin Anda bisa mempelajarinya. Argumennya sama seperti saat dia menjual rahasia alkemis kelas 5. Ini bukan pertama kalinya keluarga Zhao mendengarnya. Saya bisa mengajari Anda caranya, tetapi apakah Anda bisa melakukannya atau tidak, itu soal lain. Kata-kata buruk diucapkan terlebih dahulu, jika tidak berhasil di masa depan, Anda tidak dapat menyalahkan Yang Chen. Selama sang guru mencoba yang terbaik untuk mengajar, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Seorang tetua di sebelahnya segera mengambil alih kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir tuannya bermaksud untuk menahan diri, maka tentu saja kita tidak dapat mempelajarinya. Kata-kata ini tidak begitu enak didengar, dan wajah Yang Chen tiba-tiba menunduk. Yang aneh adalah patriark keluarga Zhao dan beberapa tetua di sebelahnya sepertinya tidak mendengarnya, dan sepertinya mereka tidak melompat keluar untuk menegur tetua itu.
Hehe, wajah Yang Chen segera mereda sedikit, dia terkekeh, dan kemudian menjawab, seorang wanita desa di dunia fana dapat memiliki beberapa anak. Namun, bahkan jika Anda berkultivasi ke prinsip agung keabadian emas, saya khawatir Anda tidak dapat memiliki setengahnya, seorang anak. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipelajari dengan mengajar. Petik 2. Wajar jika bakatnya terbatas. Sebelum tetua itu berbalik bermusuhan, kepala keluarga Zhao akhirnya membuka mulutnya dan bertanya perlahan, Tuan Yang, saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang kekuatan keluarga Zhao saya. Sangat kuat. Yang Chen mengangguk tanpa ragu-ragu dan menjawab langsung, ini tidak lebih buruk dari 5 sekte besar Dao Sekte. Jika anak-anak keluarga Zhao pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, saya khawatir jika Anda benar-benar ingin bertarung, mungkin Anda akan lebih unggul. Petik 2. Kalau begitu, Tuan Yang, apakah Anda tertarik bergabung dengan keluarga Zhao saya? Kepala keluarga Zhao menatap Yang Chen dengan saksama dan bertanya dengan sangat formal, apa yang bisa diberikan Istana Chunyang padamu, keluarga Zhao ku bisa menggandakannya. Apa yang bisa diberikan oleh 5 sekte besar, keluarga Zhao saya juga dapat menggandakannya. Saya ingin tahu apa yang guru yang pikirkan. Petik 2. Begitu Patriark mengatakan ini, beberapa tetua lainnya menatap wajah Yang Chen, menunggu jawaban Yang Chen. Chapter 1260. Cabang luar klan Zhao jelas ingin Yang Chen bergabung dengan klan Zhao dan menjadi klan tambahan mereka. Hubungan seperti ini sangat umum di kalangan kultivator. Bukan hanya klan kuno yang memiliki hubungan seperti itu. Kebanyakan klan budidaya sebenarnya memiliki hubungan seperti itu. Namun, cabang luar ini jelas merupakan pengikut. Begitu mereka mengangguk, itu berarti Yang Chen harus mematuhi perintah tuannya. Dia pada dasarnya harus melakukan apapun yang mereka ingin dia lakukan. Meskipun dikatakan sebagai cabang eksternal, sebenarnya itu adalah bawahan. Tidak tertarik, Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya. Lelucon yang luar biasa. Belum lagi orang terkenal seperti Yang Chen, bahkan murid dari sekte kecil tidak akan menemukan ayah untuk menjadi kepala mereka tanpa alasan. Kecuali jika mereka tidak punya jalan keluar lain atau menerima bantuan yang tidak dapat mereka bayar kembali, tidak ada seorang pun yang mau melakukannya. Sikap Yang Chen sesuai dengan harapan klan Zhao. Master klan Zhao dan beberapa tetua memandang Yang Chen dan mengangguk, tetapi mereka tidak bermaksud untuk memaksanya lebih jauh. Sebaliknya, ketua klan Zhao tersenyum dan berkata dengan tenang, Tuan yang telah bekerja keras selama ini dan mungkin sedikit lelah. Mengapa Anda tidak beristirahat di ruang tamu dan mendiskusikan hal ini dengan istri Anda? Masalah ini tidak mendesak. Kemarin, mereka jelas ingin bertanya tentang Ki Iblis, tetapi hari ini, mereka langsung ingin Yang Chen menjadi pengikut mereka. Jelas sekali bahwa beberapa perubahan yang tidak diketahui telah terjadi hari ini. Setidaknya, Yang Chen tidak mengetahuinya. Klan Zhao masih sangat sopan. Seorang murid junior memimpin dan mengirim Yang Chen kembali ke ruang tamu. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari selirnya dan langsung memberitahu mereka permintaan klan Zhao. Tao Junqi meledak di tempat. Dia memiliki akar roh atribut api, dan karakternya tidak selembut biasanya di depan Yang Chen. Baik di dalam maupun di luar sekte, siapa yang tidak mengetahui karakter berapi-api Peri Junqi? Jika bukan karena karakter ini, bagaimana mungkin Tao Junqi yang memiliki penampilan dan sosok luar biasa bisa tetap melajang hingga saat ini? Tidak mudah menemukan rekan Tao yang bisa menekan Peri Junqi. Dia berasal dari klan bergengsi dan memiliki status tinggi. Dia memiliki bakat luar biasa, penampilan luar biasa, dan kultivasi tinggi. Mereka yang memiliki sedikit ambisi hanya bisa merasa rendah diri ketika melihat Peri Junqi. Hanya orang seperti Yang Chen yang bisa menekannya. Kamu bertindak terlalu jauh. Tao Junqi melihat meja di sebelahnya hancur berkeping-keping karena sebuah tamparan, dan berkata dengan marah, ayo kita bunuh jalan keluarnya. Saya khawatir tidak mudah untuk pergi sekarang. Xiu Shuang, yang berada di samping Tao Junqi, menggelengkan kepalanya dan berkata, tak satu pun dari mereka adalah pemula yang baru pertama kali keluar, jadi tentu saja mereka mengerti apa yang dimaksud Xiu Shuang. Faktanya, sebelum mereka memasuki keluarga Zhao, mereka telah meninggalkan tanda pelacakan di luar. Para ahli dari sekte dapat mengikuti tanda tersebut untuk menemukan lokasi mereka. Selain Yang Chen, Tao Junqi, Xiu Shuang, dan 5 saudara perempuan Murong semuanya meninggalkan jejak yang sama. Saat itu, ada banyak anggota keluarga Zhao yang hadir, tetapi tidak ada satupun yang menghentikannya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu mungkin karena pihak lain tidak perlu takut dan tidak takut kalau mereka punya trik apapun. Keluarga Zhao selalu misterius, dan orang biasa tidak tahu di mana keluarga Zhao berada. Keluarga Yang Chen sekarang mengerti bahwa bukan karena mereka tidak dapat menemukannya, tetapi lokasi keluarga Zhao sedang berubah. Dimanapun kura-kura hitam berenang, keluarga Zhao akan berada. Menurut logika ini, tanda yang ditinggalkan gadis-gadis kemarin tidak ada artinya sama sekali. Bahkan jika orang-orang dari sekte masing-masing dapat melacak ke tempat itu hanyalah lautan luas, dan mereka tidak akan pernah menemukan jejak gadis-gadis itu. Orang lain tidak bisa melihat kekuatan kura-kura hitam, tapi Yang Chen sangat jelas. Kura-kura hitam itu, dalam hal kekuatan sebenarnya, pasti bisa bersaing dengan tanaman anggur iblis tertinggi. Itu hampir mencapai tingkat Earth Immortal tingkat 2, tetapi ia terikat oleh formasi yang kuat dan harus tunduk pada keluarga Zhao. Kura-kura hitam tingkat ini dapat dengan mudah memblokir rasa ilahi hampir semua orang di dunia fana. Jika tidak ingin ditemukan, tidak ada yang bisa menemukannya sama sekali, bahkan Yang Chen sendiri pun tidak bisa. Namun, memikirkan masalah ini, Yang Chen masih memiliki keraguan di benaknya. Mungkin Li Cheng bisa dengan mudah menemukannya. Untuk saudara lelaki bersumpah ini, Yang Chen selalu tidak dapat mengetahui kedalamannya. Sejauh ini, dia tidak tahu tingkat budidayanya telah mencapai.
Jika Yang Chen masih tidak tahu mengapa Li Cheng ingin bertemu dengannya di pulau terpencil itu sebelumnya, maka sekarang, Yang Chen yakin bahwa itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Zhao yang misterius ini. Namun untuk alasan spesifik apa, Yang Chen masih perlu melakukan eksplorasi lebih lanjut. Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda akan menyadari bahwa Anda tidak cukup tahu. Yang Chen berada dalam kondisi seperti itu sekarang. Dia tidak dapat memahami mengapa tiba-tiba ada begitu banyak pembudidaya di luar batas dunia fana di dunia ini. Penatua tertinggi, binatang iblis, dan sekarang kura-kura hitam misterius melompat keluar. Bahkan Yang Chen tahu bahwa tidak ada nada spiritual di rumah besar keluarga Zhao. Kultivasi semua orang menyerap kekuatan spiritual kura-kura hitam. Poin ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Begitu banyak master panggung Dacheng dan panggung Yuanying, dan bahkan karakter tersembunyi seperti penatua tertinggi, semuanya diberikan kekuatan spiritual oleh kura-kura hitam. Seberapa tinggi basis budidaya kura-kura hitam? Sekarang bukan waktunya untuk mengetahui kekuatan kura-kura hitam, tapi semua orang harus berdiskusi bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Perkataan Xi Wushuang sebenarnya sangat masuk akal. Ketika semua orang masuk, mereka tidak tahu seberapa kuat formasi itu. Sekarang hal itu seharusnya mempunyai banyak efek lain, setidaknya menjebak orang adalah salah satunya. Keluarga Zhao tidak peduli apakah Yang Chen setuju atau tidak, yang sebenarnya sangat jelas. Mereka sangat yakin bahwa keluarga Yang Chen tidak bisa pergi. Bahkan jika ada 7 master tahap Dacheng, tidak mungkin meninggalkan keluarga Zhao, jadi mereka sangat yakin. Bagaimanapun, keluarga Yang Chen berada di keluarga Zhao, jadi mereka tidak takut dengan tindakan apapun dari mereka. Dalam situasi seperti ini, bahkan Xi Wushuang pun agak tidak berdaya. Mereka tidak bisa melawannya, dan mereka juga tidak bisa melarikan diri. Agak sulit, saat Xi Wushuang dan Tao Junqi diliputi amarah dan kecemasan, salah satu saudara perempuan Murong Yan, yang selama ini diam, dengan lembut menarik sudut jubah Xi Wushuang dan Tao Junqi, memberi isyarat agar mereka melihat ke arah mereka, suami mereka. Kedua wanita itu mengalihkan pandangannya dan langsung melihat postur Yang Chen seolah tidak terjadi apa-apa. Bukan saja dia tidak memasang ekspresi sedih, tapi dia juga menutup matanya dan menikmati pijatan nyaman dari Murong Han. Dia mengambil gelas anggur dari tangan Murong Nan dan menyesapnya sedikit, terlihat sangat santai. Suami, Tao Junqi segera menahan amarahnya, dan wajah Xi Wushuang menjadi sedikit lebih centil. Dia bersandar di depan Yang Chen dan berkata dengan lembut, suamiku, ide bagus apa yang kamu punya? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.